Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari ini dan besok ya, tanggal 29 November ya, sampai dengan besok tanggal 30 November 2023. Pada saat saya bahas ini masih sesi satu break, jam 12:56 waktu Indonesia bagian Barat ya. Nah, kenapa saya saat bahas sesi satu break? Karena setelah saya bahas, saya akan upload di YouTube video saya, di videonya saya upload di YouTube. Kemudian sebelum marketnya close, Anda bisa kesempatan untuk buy. Kalau misalnya Anda tertarik sesuai dengan pembahasan saya, Anda bisa buy. Ya, seperti itu. Atau yang sudah punya, kalau misalnya saya sudah sebutkan, oh kalau turun di bawahnya ini, kita harus pasang stop loss, saya jual dulu ya. Anda lebih baik waspada, seperti itu ya. Pasang aja stop lossnya. Untuk event yang akan datang, ini akan saya umumkan ya. Tadi sudah saya umumkan juga, mungkin yang belum nonton bagian pertama, ini untuk event yang akan datang, untuk minggu ini akan ada free ya. Ini weekly market outlook, hari Sabtu pagi saya bahas, jam 9 sampai dengan setengah 11 pagi. Ini untuk minggu yang akan datang, 4 Desember sampai dengan 8 Desember. Ini murni free ya, saya nggak ada jualan apapun juga ya, seperti itu ya. Jadi Anda mau donasi boleh, nggak donasi juga nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Memang saya menawarkan kalau yang mau donasi silakan ya, karena ada beberapa biaya yang saya bayar sih untuk meetingnya. Seperti Zoom-nya kan nggak gratis ya. Kemudian juga internetnya juga berbayar juga ya, walaupun pakai internet rumah kan. Ya paling tidak bantu-bantu lah, tapi terserah ya, saya nggak mengharapkan sumbangan juga. Kalaupun nyumbang ya jangan terlalu banyak, ya jangan terlalu banyak kasih Pak Sunar ya, pokoknya secukupnya aja lah, kurang lebih seikhlasnya juga. Ya, itu kalau mau nyumbang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu weekly meeting rutin ya, ini yang keempat kalinya. Jadi setiap minggu saya bahas. Sebelumnya malam ya, Sabtu malam, tapi kali ini Sabtu pagi karena malam harinya saya ada acara, nggak bisa, jadi saya pindahkan ke Sabtu pagi. Ya, oke, kita langsung masuk ke pembahasan sahamnya langsung ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk berikutnya, ini sebelumnya saya sudah bahas 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 saham ya. Sebenarnya 7 ya, tapi banyak nanti kelewatan. Berikutnya saya bahas Arto. Arto sebelumnya ini kalau Anda rajin ikuti saya dari awal ya. Ya mungkin yang barusan nonton jangan salah paham. Loh, Pak Sunta sudah naik tinggi kok dibahas lagi ya. Tolong bahas yang belum naik dong. Padahal ini afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Memang jauh ya. Potensial koreksi ada. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 3000 dan 2720. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ada 3 area di sini ya. 2120, 2400, 2720. Nah, sebenarnya 3000 ini area buy on weakness-nya. Kalau yang misalnya belum punya, paling cepat ya. Jadi Anda boleh buy sekarang. Pak Sunan jangan-jangan turun nih. Ini kan lower high. Ya, potensial sih. Memang 3000 itu area support terdekatnya ya. Dapat dari mana Pak Sunan? Ini dari area konsentrasi candle di sini ya. Ini sebelumnya dia berusaha naik, dia gagal ya, akhirnya dia turun. Jadi kita pakai acuan itu supportnya, trading range ya. Resistennya 3300, sudah pernah saya gambarkan ya. Bukan karena sudah terjadi saya gambarkan, enggak. Saya ambil dari sini sebelumnya ya, swing high-nya di sini ya. Jadi Anda bisa nonton video sebelumnya. Kemudian di sini kalau mau buy-nya jangan terlalu banyak karena memang potensial koreksi. Afternya masih bagus, betul. Tapi di sini masih sideways di area konsolidasinya. Sekalian nanti kalau mau tambah lagi, dia naik ke atasnya 3230, kita tambah lagi, naik ke atas 3300, average up, naik ke atas 3520, tambah lagi. Ini target price-nya masih bisa naik tinggi lagi ya, 4380 masih memungkinkan ya. Tapi kalau kita mau mundur ke belakang ya, ini masih potensial naik ke 6600 bisa aja. Ya. Oh, berarti kan beggar Pak Sunar. Apa mungkin? Ini kan sudah naiknya sudah 60%-an, hampir ya sebelumnya 60% ya, waktu saya ukur dari 2060, waktu video saya pertama kali ya untuk Arto ya. Nah, ini masih bisa naik lagi ya, selama dia masih bertahan di atasnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Hitungan saya sih 2720 ini ya, kalau mau pakai acuannya, atau 2400 maksimum lah ya. Selama dia di atasnya 2720, dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 3300. Itu untuk Arto ya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, cukup. Berikutnya untuk MTEL, ini ekor panjang ke atas. Hari ini ada alertnya juga ya. Kalau yang ngikutin tools Sunar Saham Alert ya, live alert ya, itu ada alertnya juga. Jadi ekornya panjang ke atas ya. Mau Pak Sunar ini pasti balik lagi belum tentu. Jadi kalau kita bicara mengenai candle ya, candlestick ya, ekor panjang itu belum berarti dia bakalan turun reversal, enggak ya, koreksi sih memang benar koreksi, tapi kita lihat kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu. Tapi kemudian kalau dia breakout lagi dari high yang sebelumnya, ya contohnya sini ini ya, dia naik tinggi, kemudian ini high-nya berikutnya di 695, turun lagi kan. Nah kita baiknya tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 695. Ya benar kan, naik ke atas 695 dia naik terus sampai ini 745. Jadi sebenarnya trading itu mudah banget ya, seperti itu.
Yang buat kita susah itu karena kita itu terlalu banyak mikir ya, terlalu banyak baca berita sehingga akhirnya kita nggak istilahnya nggak fokus ya. Apalagi nonton bandarmologi, yang suka bandarmologi dilihatin ini gitu ya. Sebenarnya lihat bandarmologi dari broker itu bukan bandarmologi yang sebenarnya sih ya. Banyak orang yang salah paham. Kalau bandarmologi sebenarnya itu adalah yang sesuai diajarkan oleh Anna Cowling, ya kan? Dia ada teorinya di situ, ya kan? Testing supply, testing demand, akumulasi itu apa, distribusi itu apa, ya seperti itu ya. Banyak orang itu salah paham, ya. Dianggapnya kalau kita lihat, oh bandar ini pakai broker ini, belum tentu ya seperti itu ya. Cara kerja bandar itu secara sekilas saja di Anna Cowling dia menyebutkan ibaratnya sebagai pemilik gudang, warehouse owner. Kalau Anda gudangnya kosong, Anda mau beli stok ya, beli saham ya, masukin ke gudang ya istilahnya gitu. Nah, Anda maunya kan beli murah sebagai bandar ya. Jadi Anda itu maunya orang lain ya retail jual ke Anda. Ya, tapi ketika Anda sudah punya stoknya banyak sahamnya, Anda maunya retail itu beli saham punya Anda, punyanya bandar ya, punyanya bandar ya. Retail punya bandar. Jadi ketika dia sudah penuh gudangnya, bandar itu akan berusaha pom ya, menaikkan harga lagi, tapi nggak banyak karena dia motifnya untuk jualan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita itu cara berpikirnya harus tahu bandar konsepnya ya, bukan cuma lihat brokernya aja. Ya saya nggak bilang salah sih Anda lihat brokernya, terserah sih. Ya memang tertentu ya bisa dilihat lah pakai broker ini ya bandarnya gitu ya. Tetapi Anda jangan lupa ya, dari satu saham, misalnya saya pakai broker MG misalnya gitu, saya bisa pindahkan saham saya dari MG ke YP, ke broker lain. Nanti saya belinya di MG, saya jualnya pakai YP karena sudah saya pindahkan. Bisa gitu loh. Makanya kadang-kadang saya bingung ya, orang-orang itu kok lihat bandar ini, bandar itu. Kalau saya sih fokusnya ke price action-nya. Ya bukan meremehkan atau menyalahkan atau merendahkan ilmu orang lain, enggak. Saya cuma bilang saya sarankan kalau ngikutin saya sih fokusnya ke price action-nya aja, trennya, support resisten ya seperti itu. Dan juga momentumnya kalau dia sudah breakout ya kita lihat volumenya breakout yang mendukung ya kita tambah lagi, jangan ragu-ragu. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BRMS ini ada yang tanya juga. Sebenarnya BRMS sudah saya bahas sebelumnya. Breakout ke atas 200 target price-nya di 222. Nah, ini kalau naik lagi 222 kira-kira target price-nya di mana? Ya Anda lihat aja. Tapi cek ya apakah ada aksi korporasi ya. Kadang-kadang saham-saham seperti Bumi, BRMS ini naiknya kalau ada aksi korporasi ya. Atau ada investor baru atau right issue atau penerbitan obligasi dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah hari ini repo, saya juga nggak tahu ya. Anda cek di beritanya. Naik ke atas 222, target price berikutnya sekitar 238 sampai 240. Yang mau buy tunggu aja buy weakness di MA20-nya. MA20-nya saat ini di 185,25 ya, 186 lah ya. Ini sudah saya menggambarkan ya. Turun di bawahnya 186 jangan beli, tunggu rebound mantul ke atas. Atau paling dekat ya, tunggu aja di 195 sampai 200 ya. Jadi turun jangan langsung beli. Ya, mendekati penutupan atau besok paginya kalau dia sudah rebound mantul ke atas ya kita berusaha buy. Ya. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh enggak. Jadi dia tunggu rebound mantul barusan kita buy. Kalau nggak rebound nggak mantul ya enggak, tunggu aja berikutnya gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Ini mau gambar kotak susah banget agaknya. Bentar ya. Jadi sekitar 195 sampai 200 lah ya. Ini nggak tahu kenapa mau saya susah pikirnya. Ya, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk CMNT. Ini arahnya masih downtrend CMNT, tapi di sini dia terganjal di supportnya 880 ya. Yang mau buy on weakness untuk CMNT silakan ya. Pakai stop loss-nya 880, kemudian buy-nya bertahap aja karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ini kalau kita lihat, ya ini ada area resistennya, ini kurang lebih sekitar area 955. Jadi kalau dia naik ke atas 955, kita mau tambah lagi average up boleh, atau di sini ada checkpoint-nya. Naik ke atas 935, average up ya, tambah lagi. Yang mau buy, kalau nggak mau buy sekarang, karena ini terlalu dekat dengan supportnya, ya Anda tunggu aja breakout ke atas 935, kita buy, naik ke atas 955, jangan ragu-ragu untuk average up, target price berikutnya kurang lebih sekitar area di sini ya. 990 sampai 1000, kemudian berikutnya lagi 1040, kemudian berikutnya lagi dia akan testing 1090. Jadi ini garis-garisnya untuk acuan support resistennya sudah saya bagikan untuk trading range-nya ya. Jadi naik kita tambah lagi atau average up, kemudian kalau turun pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INKP. INKP kalau kita perhatikan di sini, ya kan? Ini dia supportnya di 8.200. Resistennya kalau kita lihat di sini di 8.900. Kalau dia breakout, ini kan dia sideways di bawah.
breakout ke atas 8.900 kita boleh buy. Kalau sekarang memang boleh aja sih karena masih bagus ya. Di atas MA20 tapi nanggung sekalian breakout ke atas 8.900 kita buy. Kemudian kalau yang sudah punya Anda tinggal pasang aja trailing stop-nya di low-nya hari ini 8525 dan maksimum 8.200 ya. Naik ke atas 8.900 Anda tambah lagi average up target price berikutnya 9.200, kemudian 10.000, kemudian berikutnya lagi di 10.900 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk INKP. Cukup ya. Berikutnya untuk hoki ini sebenarnya dia masih afternya masih cukup bagus ya, terjaga ya dia. MA20-nya memang masih di bawah banget. Jadi kalau mau buy weakness, saran saya tetap di 138 sampai 150 ya. Tunggu MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah dipotong ke atas lagi kita barusan buy. Itu yang mau buy on weakness. Jadi jangan langsung buy ya. Atau sekalian tunggu buy on breakout. Naik ke atas 196 kita buy target price berikutnya 220, 250 seperti itu ya. 320 ya. Memang di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Trennya, kemudian support resistennya dan juga momentumnya. Bukan ke laporan keuangannya ya. Saya nggak tahu laporan keuangan terakhir hoki bagus atau enggak ya. Kalau nggak salah jelek sih kalau salah ya. Tapi mungkin saya salah ingat ya. Anda cek sendiri ya. Tapi saya di sini bukan bicara mengenai laporan keuangan, tapi trennya masih cukup menarik. Selama bertahan di atas 174 dia masih potensial support bullish. Jangan lupa pasang trade stop-nya 174 atau stop loss-nya juga lah. Kalau misalnya Anda sudah profit atau masih belum profit ya stop loss-nya 174. Jangan sampai nanti sudah profit Anda nggak pasang trade stop nanti hilang. Atau Anda belinya pas di 96 196 ya, kemudian dia turun pada 174, Anda nggak pasang stop loss nanti makin turun lagi makin rugi. Ya. Untuk hoki kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas banyak ya. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Ini yang bagian kedua ya ini ya. Bagian pertama nanti sudah saya bahas kebanyakan tadi ya 8 ya. Ini bagian kedua ini cukup 6 aja ya. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk meeting hari Sabtu ini ya, Sabtu pagi ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini, online Zoom. Kalau yang berminat silakan daftar, register. Nanti akan dibagikan linknya ya. Di email ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa cek video yang bagian pertama juga ya. Dan juga untuk playlistnya nanti akan saya bagikan juga video yang luar biasa yang ditunggu-tunggu ya. Setiap akhir bulan saya akan bahas video seasonality untuk bulan yang akan datang ini untuk Desember 2023. Sekian, tetap semangat.